tidak mungkin kita biarkan mereka tidur di emperan rumah sakit. Jadi ya rumah singgah ini memang saya khususkan untuk anak-anak Aceh. Namanya Ratna Eliza. Sudah sejak tahun 2014 lalu, dia mendirikan sebuah rumah singgah yang diberi nama Yayasan Children Cancer Care Community atau CIFOR. Rumah singgah yang berada di Desa Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh itu disewakan Ratna sebagai tempat penampungan anak-anak penderita kanker di Aceh. Siang itu saya mengunjungi rumah singgah CIFOR. Di sana saya bertemu dengan anak-anak penderita kanker. Mereka didampingi oleh ibunya dan satu orang asisten Ratna bernama Mirna. Ratna bercerita banyak tentang kisah kepeduliannya terhadap anak-anak pengidap penyakit kanker. Kebetulan waktu itu 2014 saya tuh nggak sengaja ketemu sama anak sebelah rumah dengan kondisi lehernya bengkak. Saya tidak tahu itu kanker. Waktu itu saya hanya berpikir itu gondok. Jadi saya tanya, kenapa gondok ya? Saya bilang waktu itu usia anak itu sekitar 5 tahun. Iya Bu, ini bukan gondok, tapi limfom atau kanker getah bening. Jadi sebesar ini. Nah di situ saya merasa kok bisa ya? Saya bilang. Jadi saya pingin tahu apa sih kanker itu, kanker getah bening itu apa. Jadi kebetulan si ibu ini mau dikirim ke Darmais sama si anak, mau dikirim ke Darmais, tidak punya biaya. Di situ saya bilang oke, saya bantu karena mereka waktu itu memang nggak punya biaya sama sekali. Nah saya share waktu itu ke teman-teman, alhamdulillah terkumpul waktu itu 4 juta saya berikan, mereka berangkat. Nah sebelum berangkat itu saya kan mengurus surat-surat nih. Nah surat-surat, ketika mengurus surat-surat itu saya ketemu sama anak-anak kanker lain. Nah di situ saya mulai merasa ya Allah sayang, saya juga punya anak gitu. Ada sekitar 300 orang pasien penderita kanker yang umumnya adalah anak di bawah umur ditampung Ratna di rumah singgah CIFOR. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu yang dirujuk dari berbagai daerah di Aceh. Selama ini anak-anak penderita kanker itu tinggal secara gratis di rumah singgah CIFOR. Ya, jadi pasien-pasien ini ketika mereka masuk, saya selalu meminta data. Saya meminta data, kemudian wawancara secara personal, mereka dari mana, pekerjaan suaminya apa gitu. Jadi kita memang mengecek kondisi keluarga. Jadi rata-rata yang saya tangani, yang saya dampingin itu dari menengah ke bawah. Rizky, salah satu pasien penderita kanker leukemia, sudah 3 bulan terakhir tinggal di rumah singgah CIFOR bersama ibunya. Pasien asal Kabupaten Aceh Tamiang itu sudah menjalani operasi di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, dan pasca operasi, Rizky rutin harus menjalani kemoterapi. Ketahuannya bulan 1 tuh gejala dia kan pucat. Gejala dia pucat sama perutnya agak membesar. Jadi saya kan kata suami, ini kayaknya anak kita kok lain, kata suami. Pergi periksa besok katanya. Kami kan periksa ke puskesmas, udah periksa sampai puskesmas. Kata orang puskesmas, ada apa Bu? Kan gitu. Saya bilang, anak saya ini kena apa ya Pak? Kok pucat, apa kurang darah? Habis itu perutnya agak besar, apa cacingan? Mungkin kan kami kan orang kampung taunya kan cacingan. Memang udah lama nggak saya kasih makan obat cacing, saya bilang sama perawat sana. Jadi waktu diperiksa, oh enggak Bu, anak ibu limpahnya bengkak katanya. Untuk sementara Rizky berhenti sekolah karena harus menjalani pengobatan akibat kanker yang dideritanya. Bocah dari keluarga tidak mampu itu divonis kanker setelah mengalami pembengkakan di bagian perut yang akhirnya dia terpaksa dirawat di Banda Aceh. Besoknya saya pergi ke Kuala Simpang bawa dia. Sampai situ jumpa dokter tuh spesialis sana, dia bilang pun, oh ini Bu limpah. Dia bilang pun udah leukemia. Saya kan orang bodoh nggak tahu leukemia itu apa. Saya bilang leukemia itu apa ya Pak? Anak ibu udah termasuk kanker darah, dia bilang gitu. Saya pun dengarnya dulu nggak sanggup lah saya. Rasanya kan kita orang kampung Bang, dengarkan kanker darah itu kan udah kayak mana gitu kan, penyakit yang luar biasa rasa saya kan.
Rizky hanya didampingi oleh ibunya, sementara ayahnya harus mencari nafkah dan menjaga kedua adiknya di Aceh Tamiang. Bagi keluarga pasien, keberadaan rumah singgah Sifor sangat terbantu. Lain lagi cerita Haika, bocah asal Kabupaten Pidi itu divonis mengidap kanker mata. Dia bersama ibunya sudah 4 tahun berada di rumah singgah Sifor. Akibat kanker yang menyerangnya, akhirnya bocah ini harus menjalani operasi mata palsu. Selama menjalani pengobatan di Banda Aceh, keluarga yang juga tidak mampu ini tinggal di rumah Sifor. Di rumah singgah Sifor ada sejumlah pasien penderita kanker yang sembuh. Namun ada juga yang meninggal dunia akibat tidak sanggup berjuang melawan penyakit mematikan ini. Bahkan karena tidak sanggup melihat ada anak penderita kanker yang meninggal, Ratna sempat ingin menutup rumah singgah. Kebanyakan apa ya, saya merasa bersyukur ketika apa ya, Allah menunjukkan ke saya ini anak-anak hebat. Anak-anak hebat, jadi ngerasa saya, ya Allah, saya ini merasa bersyukur diberi sehat. Tapi di sisi lain ada anak-anak yang lagi berjuang untuk sembuh, untuk kembali sehat. Jadi naluri ibu saya ini sebenarnya keluar karena apa? Karena saya ingin mereka ini bahagia seperti anak-anak lainnya. Dari sakit. Bagi Ratna, merawat pasien penderita kanker adalah merawat anak-anak surga. Meski tidak dibayar, dia dengan tulus dan ikhlas akan tetap mendampingi mereka hingga sembuh. Walaupun beberapa anak ya kalah dengan penyakitnya, meninggal, tapi saya yakin ini anak-anak surga, yang maksudnya Allah memberikan cobaan bagi mereka, tapi Allah janjikan surga suatu saat nanti. Dari Banda Aceh, Munjir Permana melaporkan.